Saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri rehabilitasi. Ar-Ra'du atau Arad ayat 2. Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin. Bi ghairi amadin tarawunaha. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kau lihat. Apabila kita cuma ngambil bi ghairi amadin, ya, rafa'a samawati bi ghairi amadin, lah ini jelas-jelas nantinya akan nggak sampai ketemu makna, karena rofa'a itu berarti non fisik, sedangkan kita tahu langit fisik apa non fisik? Nyata terlihat kan, berarti kan fisik langit ini, tapi menggunakan kata rofa'a ini yang dimaksud apa? Berarti penopangnya, sedangkan tanpa tiang. Emang benar tanpa tiang? Apakah iya tanpa tiang? Makanya Allah menjelaskan tarawunaha, sebagaimana yang kau lihat. Jadi matamu apa? Penglihatanmu, matamu. Ya. Jadi mata kita itu tidak bisa melihat bahwa langit ini ada penopangnya. Nggak bisa. Jelas nih, namanya Al-Quran ini nggak menyesatkan, bener ini. Mendidik ini bener, ilmiah banget. Ya. Jadi langit bisa tinggi ada di atas kita, itu bukan semata-mata meluncur ting di atas dada bumi gitu tuh, nggak seperti itu guys, ya. Tapi ada yang menopangnya. Oh masa, percaya? Abang mentang-mentang saya belum naik haji nggak percaya. Santri rehabilitasi. Jadi begini, ya, ini ilmiah nih. Dari awal, ya jelas bahwa alam semesta ini tercipta konon katanya adanya ledakan Big Bang, ledakan besar, sehingga material berserakan, alhasil mereka berevolusi, ya berotasi masing-masing, termasuk bumi masih bongkahan mentah, ya, mengikuti alur galaksi, akhirnya berdebu, rontok pinggir-pinggirannya berdebu, ya, karena berputar, bukan hanya muter-muter ngikutin aja, tapi berputar, rontok. Di Al-Quran dikatakan bahwa yang pada mulanya bumi dan langit itu adalah sesuatu yang padu, jadi nggak bisa dibedakan, sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya, yang pada masa itu langit masih berupa duhon, masih berupa debu. Dipisahkan oleh Allah, sehingga debu ini, ya, semakin banyak, ya namanya debu berarti kan nggak kandel acan gitu loh. Nah, debu yang kandel, debu yang dari material logam yang padat, yang susah, ini rada menjauh, nyempal, yang nanti namanya bulan, ya. Nah, alhasil bumi ini dan langit dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langit berada di atas, ya. Kita ketahui bahwa bumi lapis 7, langit pun lapis 7, ya. Jangankan bumi, air saja, ya, itu pun berlapis dari tingkat kepadatannya. Di atas mungkin ikan paus, ikan hiu, semakin ke dalam, kedalaman 300 meter, 800 jakal ikan, ya, kapal selam bisa hancur oleh tekanan air. Nah, bumi pun sama, langit pun sama. Nah, pertanyaannya, di antara langit dan bumi ini alam dunia, ya. Jangan dikira Anda, ya, melihat burung terbang itu enjoy. Burung terbang itu terbang pada jalurnya. Mereka itu sama seperti kita, berjalan, ya. Nah, apabila kita memahami tentang hal tingkat kepadatan udara, tingkat kekerapan suhu, kelembaban, ya. Coba perhatikan, kenapa burung tidak bisa menembus angkasa?
Dikarenakan semakin tinggi semakin dingin, semakin padat di sana udaranya. Ya, oksigen habis. Ya. Di bawah mungkin area debu, ya, sampai debu kecil lah yang bisa buat apa namanya? Tayamum. Ya, makin ke atas mungkin partikel-partikelnya lebih halus lagi. Hanya bisa dirasakan oleh mata, paling pedih, pedas atau bersin. Ya, terus makin ke atas nantinya ada misalkan jalur gelombang elektromagnetik. Ya, jalur rambatannya suara, juga jalur rambatannya cahaya. Sampai ada mikroorganisme di ini alam dunia, sebutlah virus ataupun bakteri yang tidak terlihat. Paham? Sampai kepada pemaknaan adanya unsur terkecil atau dimaknai dengan atom, dan itu tidak terlihat. Nah, tarawnaha ini sebagaimana yang kau lihat ini kosong semuanya. Yang pada hakikatnya ya, antara bumi ini dengan langit ini ada unsur yang menopang sehingga langit tinggi, langit ada di atas. Ya, ayat lain mengatakan misalkan sebagai perbandingan mengenai ula atau a'la. Khalaqal ardo was samawatil ula. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi. Ini bumi dikatakan pertama nih, ya. Sesuatu yang unik nih. Ya, biasanya samawati wal ardo. Tapi ini khalaqal ardo was samawat. Bumi dulu, unik nih. Allah yang telah menciptakan bumi. Was samawatil ula, dan langit yang tinggi. Nah, karena ula tinggi maka urusannya langit ono, fisik. Tapi kalau rofa'a samawati ini berarti yang menyusunnya. Sampai langit pun alhasil secara atmosfer berlapis-lapis. Ya, makanya tarawnaha sebagaimana yang kau lihat. Kenapa dikatakan hal ini oleh Al-Qur'an? Ini sebagai bahan renungan bahwa kita ini hidup ini di alam dunia ini dengan settingan yang luar biasa. Kita ya ngomong tuh kesini ya, tiba-tiba bangun kebelet kencing lewat, omongan kan nggak keputus, tetap kedenger gitu loh. Ini ada rambatan dan itu ada media. Di alam ini ada media. Paham ya? Nah, sampai kepada pemaknaan, misalkan diperkuat lagi dalilnya, misalkan yaitu wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimanakah ia ditinggikan. No, jelas di Al-Ghosyah tuh ayat 18. Dan bagaimana kalau langit ditinggikan? Ya memang ada proses peninggian langit, bukan tiba-tiba langit ala, langit ula, bukan, ada proses peninggian. Sama halnya seperti misalkan kita ambil pemaknaan tafsir. Ya, terbentuknya langit ada di atas itu sama halnya seperti adonan roti kismis. Adonan dikasih kismis satu tek gitu tuh, dimasukkan ke freezer. Itu ngembang, ini jadi tinggi. Nah, kismis di atas jadinya, gitu loh. Nah, itu jadi begitu dibuka rotinya kan nggak kosong. Ya, nggak kosong. Nah, inilah pemaknaan seperti ini aja. Ikan bisa hidup di air. Ya. Hakikatnya sama, manusia pun seperti ikan, cuman nggak air. Ya, tapi udara. Paham? Jadi kita ini hidup di antara udara. Ya, dari yang kerapatannya ringan banget, ya, sampai akhirnya terus berat. Langit berat. Ya, dari berat ke ringan ada kita. Inilah yang dimaknai dengan anti gravitasi. Ya, engkau tertekan. Jika tidak ada gravitasi, engkau bisa jadi melayang. Paham? Apa iya? Susah loh kalau sama mantan insinyur mah. Ngajinya. Al-Quran mengatakan, dan ketika langit terpecah atau langit terbelah, apa yang terjadi? Manusia seperti anai-anai, berterbangan seperti bulu katanya. Ya karena apa? Logis. Langit pecah, cret, gitu tuh. Ya, partikel yang menopang langit ini berhamburan keluar.
sampai partikel yang terkecil di bawah ini ya itu lari ke atas, ke bocor, ke angkasa mana, sehingga kosong hampa nih, maka manusia terangkat dan terombang-ambing sampai gunung pun terbang berterbangan, terbalik. Kenapa terbalik? Hilangnya keseimbangan. Yang sementara ini bumi, langit tersusun oleh yang menopangnya, oleh unsur atau atom di atas. Kemana-mana ya muterin matahari ini kan selalu seimbang, bener, selalu seimbang. Apapun terjadi selalu seimbang. Nggak pernah langit dengan benturan, nggak pernah. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang menjedaknya, paham? Dan kita hidup di antara jeda ini nih, di antara gas ini, ya. Ketika langit bejat, kosong semua udara, gas di sini keluar. Yang terjadi apa? Jangankan bumi nabrak planet lain, ya. Bumi dengan langit itu udah benturan, udah linu kabeh. Ya, bledak ke sini, oleng ke sana, jedok ke sini, gesekan, bledak lagi. Ya makanya gunung terbang, ya kan laut tumpah, kiamat itu. Ya, Anda jangan berpikirnya wah tabrakan sama planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Langit dengan bumi aja udah tabrakan. Nah, ilmiah nih. Ya, kalau kata Om Haji, ini tingkatannya S2, bukan S1 lagi, sarjana agama. Ya, iya. S2 tingkatannya ini, udah tafsir masuknya. Nah, juga dimaknai rofa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Nah, meninggikan rofa'a berarti disusun dan menyempurnakan jadi. Ya, menyempurnakannya menggunakan kata fasawwaha atau sawiyah. Bukan menggunakan kata kamilah atau kamal, enggak. Ya, kamil misalkan enggak, tapi sawiyah. Ya, cukup dengan mengucapkan ya nafsu sawiyah, suara dari mulut, kun fayakun jadi. Ya. Kemudian dimaknai di Ar-Rahman. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan timbangan. Ya, mizan sih, timbangan atau neraca yang menjadikan seimbang. Asik kan? Ini kuasa Allah nih. Bumi dengan langit kemana-mana itu nggak pernah benturan. Artinya keseimbangan. Bumi nggak begitu bulat, ya agak lonjong sedikit kayak telurnya burung onta. Ada lonjongnya bumi itu. Ya, ini kemana-mana asik, enjoy. Jadi dari pemaknaan rofa'a dari dua tadi jelas dimaknai derajat non fisik yang meninggikan langit, penopang langit pun non fisik karena kita tidak melihatnya. Sesuai dengan pemaknaan tadi bahwa Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kau lihat. Iya, benar. Secara mata tidak terlihat tiangnya. Ya, tidak terlihat bangunannya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya melalui Asmaul Husna 1 Ar-Rafi. Kebedar semuanya. Santri rehabilitasi.